Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryahandani dengan NIM 230051103. Di sini saya akan dibantu dengan Irda dalam membantu pengerjaan UTS sebagai penanya dalam soal-soal UTS. Coba jelaskan apa itu konsep dasar sosiologi. Konsep dasar sosiologi yaitu ilmu-ilmu mempelajari tentang bagaimana makhluk hidup berinteraksi dengan sesamanya yang mempunyai hubungan atau keterikatan antar individu satu sama lain. Coba jelaskan hubungannya dengan ilmu sosial lainnya seperti sejarah, antropologi, dan psikologi. Dalam hubungannya berkaitan dengan sejarah, sejarah merupakan suatu hal yang terjadi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Itu kaitannya dengan sosiologi, yaitu pada perkembangan sosiologi dalam berbagai sifat sangat berkaitan dengan sejarah dalam membantu perkembangan sosiologi ini, seperti tindakan-tindakan atau hal-hal yang perlu dilakukan dalam sosiologi ini. Dalam antropologi itu berkaitan dengan kebudayaan, di mana kebudayaan ini saling berkaitan dengan sosiologi dalam perkembangan sosiologi dalam kehidupan masyarakat, di mana kebudayaan ini akan membantu perkembangan kebudayaan baik dalam kesenian, adat istiadat maupun hal-hal tertentu yang berkaitan dengan kebudayaan. Selanjutnya berkaitan dengan psikologi, yaitu berkaitan dengan fisik atau bentuk, kaitannya dengan sosiologi yaitu dalam membantu fisik atau membentuk hal-hal yang berhubungan dengan karakter individu seseorang, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Coba jelaskan bagaimana keterkaitan sosiologi dengan ilmu-ilmu sosial ini berkontribusi pada pemahaman kita tentang masyarakat dan fenomena sosial. Dalam hubungannya dapat membantu dalam pengembangan wawasan-wawasan ataupun aspek-aspek yang mengandung dalam berkolaborasi untuk membentuk suatu tujuan yang ingin dicapai, sehingga dapat membantu pengembangan wawasan yang dimiliki oleh individu-individu dalam masyarakat tertentu. Selanjutnya, sebutkan contoh sebuah studi kasus nyata dan jelaskan bagaimana struktur dan proses sosial berperan dalam perubahan tersebut. Dalam evolusi media sosial dapat kita lihat seperti dalam penggunaan handphone atau pengiriman pesan. Seiring dengan perkembangannya zaman, cara-cara pengiriman pesan sangatlah jauh berbeda dengan zaman sekarang. Seperti dulunya pengiriman pesan bisa melalui kantor pos atau melalui kotak surat, namun sekarang pengiriman pesan dapat kita akses melalui media sosial seperti penggunaan handphone ataupun media sosial lainnya. Dan apa implikasinya dalam perubahan tersebut? Implikasinya dalam perubahan media sosial ini yaitu seperti pengiriman pesan tersebut. Pengiriman pesan pada zaman sekarang lebih mudah dan lebih cepat sampai kepada penerima, sehingga penerima tidak kelamaan menunggu pesan apa yang akan diterimanya, baik dari individu ataupun dari keluarga maupun dari seseorang yang penting. Dan apa implikasinya dalam perubahan tersebut? Implikasinya dalam perubahan media sosial ini yaitu seperti pengiriman pesan tersebut. Pengiriman pesan pada zaman sekarang lebih mudah dan lebih cepat sampai kepada penerima, sehingga penerima tidak kelamaan menunggu pesan apa yang akan diterimanya, baik dari individu ataupun dari keluarga maupun dari seseorang yang penting. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan masyarakat multikultural?
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural yaitu masyarakat yang memiliki kesamaan atau keberagaman budaya, baik dalam suku bangsa, etnis maupun kebudayaan yang saling mempengaruhi atau yang saling berkaitan dengan satu sama lain antar berbagai golongan atau berbagai suku bangsa maupun ras. Coba jelaskan konsep dasar dari masyarakat itu sendiri dan contoh situasi nyatanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu konsep dasar multikultural, yaitu satu, dalam segi keberagaman, yaitu masyarakat di Indonesia sangat beragam, baik dalam kebudayaan. Dalam kebudayaan tersebut terdapat berbagai jenis suku bangsa, ras maupun etnis yang saling berkaitan atau yang saling berhubungan antara satu sama lain dalam penggabungan suatu kebudayaan masyarakat tertentu. Dan sebutkan contoh situasi nyatanya. Dalam suatu negara, contohnya di Indonesia, masyarakat multikultural sangat bergantung dengan masyarakat lainnya, baik dalam unsur kebudayaan, di mana unsur-unsur tersebut saling mendukung dari berbagai jenis kebudayaan ataupun saling bertoleransi dalam kebudayaan apapun. Dan jelaskan implikasi positif dan negatifnya dari masyarakat multikultural bagi integrasi sosial. Dampak implikasinya dari segi positifnya yaitu dalam pembelajaran dan perkembangan. Masyarakat multikultural dapat memungkinkan suatu masyarakat atau suatu golongan kebudayaan tersebut dalam mengembangkan berbagai jenis kebudayaannya, dalam mengembangkan budaya-budaya tersebut kepada golongan lainnya untuk memberikan manfaat dan tujuan kepada kebudayaan mereka sendiri. Dari implikasi segi negatifnya akan terjadinya konflik sosial, yaitu seperti suatu kelompok tidak menerima suatu golongan yang memberikan kebudayaan ini, ataupun kelompok tersebut tidak menerima kebudayaan kelompok yang satu, begitupun dengan kelompok yang sebaliknya. Coba jelaskan ciri-ciri utama lembaga sosial dalam masyarakat. Ciri utama dalam lembaga masyarakat yaitu norma yaitu mengatur atau menyusun rancangan mengenai susunan hal-hal yang harus dilakukan oleh masyarakat tertentu dalam pengembangan suatu daerah tersebut yang berkaitan dengan lembaga masyarakat. Dan bagaimana lembaga-lembaga ini mempengaruhi distribusi kekuasaan dan wewenang dalam masyarakat? Dengan cara bekerja sama antar susunan lembaga, baik dari lembaga tingkat atas maupun lembaga tingkat bawah, untuk memajukan suatu rancangan atau tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, contohnya itu seperti apa? Seperti lembaga politik. Dalam lembaga politik terdapat lembaga pemerintah, di mana lembaga pemerintah ini akan menjadi panduan atau penopang untuk mencapai suatu tujuan dari lembaga politik tersebut, untuk memajukan suatu lembaga politik tersebut. Coba jelaskan apa konsep stratifikasi sosial itu. Konsep stratifikasi sosial yaitu pembagian masyarakat menjadi lapisan-lapisan yang berdasarkan tingkat-tingkatnya, seperti kekayaan, pendidikan maupun status sosial masyarakat atau individu. Nah, bagaimana faktor-faktor seperti kelas sosial, ras, dan gender dapat mempengaruhi posisi individu dalam masyarakat itu? Dalam kelas sosial, lebih merujuk pada kelompok-kelompok sosial yang memiliki tingkat akses terhadap sumber daya ekonomi, yaitu faktor ekonominya seperti kurangnya biaya hidup atau kurang mampunya seseorang,
atau pendapatan maupun kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang berada pada tingkat teratas. Sedangkan ras berdasarkan ras menciptakan perbedaan dalam akses kesempatan dan hak dalam memperoleh suatu pekerjaan, pendidikan maupun sumber daya lainnya. Sedangkan gender juga mempengaruhi stratifikasi sosial, yaitu dapat membatasi peran dan hak individu berdasarkan jenis kelamin. Selanjutnya, apa sih mobilitas sosial itu? Mobilitas sosial yaitu perpindahan status sosial seseorang dari kelompok dari kelompok satu kepada kelompok lainnya, seperti dari orang kaya menjadi orang miskin menjadi orang kaya. Dari pengertian mobilitas sosial tadi, apakah masyarakat memiliki kesempatan bermobilitas sosial itu? Iya, karena mobilitas sosial sangat membuka kesempatan untuk orang-orang yang atau orang-orang yang harus memiliki haknya tersebut dalam akses pendidikan maupun sumber ekonomi. Dengan cara begitu mungkin akan terjadi yang namanya dengan mobilitas sosial. Coba berikan contoh dari perubahan sosial melalui mobilitas sosial. Seperti seseorang yang ekonominya terlalu rendah tiba-tiba menjadi seseorang yang kaya terhadap apa yang dimilikinya, atau dari orang kaya tersebut menjadi orang miskin karena adanya suatu kendala yang mengakibatkan hal-hal tersebut terjadi.